Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, langsung kita bahas masalah qadzaf. Apakah itu qadzaf ya? Ini bahasa Arab, qadzaf. Baik, qadzaf menurut bahasa artinya adalah melempar menggunakan batu atau yang sejenis ya. Sedangkan menurut istilah adalah penisbatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain kepada perbuatan zina. Ya, kawannya menuduh orang berbuat zina. Oke. Dengan istilah lain, qadzaf adalah penisbatan yang dilakukan oleh seseorang yang mukallaf terhadap orang lain yang merdeka, orang yang baik-baik, orang yang muslim, baligh, berakal, dan mampu melakukan perbuatan perzinaannya. Ya, jadi menuduh orang lain berbuat zina, itu intinya. Lanjut. Baik, sekarang hukum qadzaf. Hukum menuduh orang baik-baik berbuat dosa itu apa? Itu termasuk dosa besar ya, dan diharamkan. Dasarnya adalah Quran surat An-Nur ayat 23. Innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minatil lu'inu fid dunya wal akhirah wa lahum adzabun 'adzim. Artinya sungguh orang-orang yang menuduh perempuan yang baik, yang lengah dan beriman dengan tuduhan berzina, mereka dilaknat di dunia dan di akhirat, dan mereka akan mendapat azab yang besar. Nah, ini hukumnya menuduh orang itu dosa. Nah, sekarang had qadzaf. Had itu artinya hukuman ya, hukuman. Had bagi pelaku qadzaf adalah dicambuk sebanyak 80 kali. Ya, dipecut. Baik yang merdeka, bagi yang merdeka. Nah, dicambuk 40 kali ini jika yang melakukan tuduhan ini seorang budak. Ya, hari ini nggak ada budak. Karena hukuman budak setengah dari hukuman orang yang merdeka. Orang merdekanya kita ini ya. Lawan dari budak itu merdeka ini zaman dahulu. Zaman dulu kan orang itu diperjualbelikan. Nah, ini ya. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. Orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik berbuat zina dan mereka tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka, ya, cambuklah mereka 80 kali. Oke. Syarat berlakunya had ya. Ini had cambukan bisa berlaku. Syaratnya bagaimana? Ya, yang pertama orang yang dituduh berzina adalah orang muhson. Muhson di sini ya beda dengan pezina muhson. Muhson di sini adalah orangnya baik-baik ya. Nah, sedangkan muhson dalam pembahasan zina adalah orang yang sudah pernah nikah. Jadi beda ya. Muhson dengan ini dengan muhson dengan zina beda. Yang kedua, penuduhnya sudah balik dan berakal. Yang ketiga, tuduhan berzina benar-benar sesuai aturan syara. Apa itu? Yaitu adanya 2 orang saksi yang adil. Ya. Yang B, pengakuan dari penuduh sendiri bahwa dirinya telah menuduh orang baik-baik tersebut. Ya, bisa ada orang saksinya, bisa juga sumpahnya yang menuduh itu. Oke. Lanjut, sekarang gugurnya had qadzaf. Nah, ini cambukan 80 kali bisa gugur dengan 1. Penuduh dapat menghadirkan 4 orang saksi laki-laki. Wah, ini ya, saksinya harus 4 orang dan melihat betul bahwa si anu melakukan zina. Yang kedua, li'an, yaitu sumpah seorang suami atas nama Allah sebanyak 4 kali jika suaminya menuduh istrinya berzina sedang dirinya tak mampu menghadirkan 4 orang saksi. Misalnya suaminya menuduh istrinya, kamu istri saya berzina dengan tangga saya ini. Nah, ya. Nah, ini harus mendatangkan 4 orang saksi atau dengan sumpah li'an ya. Yang ketiga, tertuduh memaafkan. Oke, lanjut.
Hikmah diharamkannya qadzaf ya. Qadzaf itu menuduh zina. Makanya dilarang apa? Menjaga kehormatan diri seseorang di mata masyarakat. Yang kedua, agar seorang tidak begitu mudah melakukan kebohongan dengan cara menuduh orang lain berbuat zina. Yang ketiga, agar si penuduh merasa jera dan sadar dari perbuatannya yang tidak terpuji. 4. Menjaga keharmonisan pergaulan antar sama anggota masyarakat. Kelima, mewujudkan keadilan di kalangan masyarakat berdasarkan hukum yang benar. Itu hikmahnya. Baik, sekarang ganti tema, meminum minuman keras. Apa itu minuman keras atau khamar? Khamar adalah secara bahasa arti menutup akal ya. Menutup akal itu khamar. Menurut istilah adalah segala jenis minuman atau selainnya yang memabukkan, yang menghilangkan fungsi akal. Ya, seperti apa? Ganja, heroin, sabu-sabu, dan lain sebagainya. Nah ini ya, apa itu khamar ini kata Nabi? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Dari Ibnu Umar ya, ia berkata, tiap yang memabukkan disebut khamar dan setiap yang khamar hukumnya haram. Hukum minuman keras. Nah ini ya, meminum minuman keras ini ada hukumannya, jangan dikira nggak ada hukumannya. Kenapa? Ini termasuk dosa besar. Dalam hukum Islam disebut bahwa siapa yang meminum minuman khamar atau minuman yang memabukkan dihukum 40 kali. Ya, 40 kali. Dan boleh melebihi hukuman tersebut hingga sebanyak 80 kali dera dengan jalan yang dengan jalan dikenakan takzir. Didera sama juga dicambuk ya, didera. Oke, 40 kali bahkan sampai 80 kali. Lanjut. Hukum minuman keras ya, sudah tadi ya. Lanjut. Nah, had minuman keras ini hukumannya. Ulama berbeda pendapat mengenai jumlah pukulan bagi peminum keras, peminum khamar. Menurut mayoritas ulama ya, di antaranya Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad berpendapat didera 80 kali sama ya dengan had menuduh zina, cambuk 80 kali. Alasannya bahwa sahabat Umar bin Khattab pernah ya melakukan itu. Nah, itu ya. Sedang menurut Imam Syafi'i, Abu Dawud dan Imam Dawud Az-Zahiri, Imam Madzhab Az-Zahiri ya, didera cukup 40 kali. Tetapi Imam Hakim ya boleh menambahkannya sampai 80 kali ya. 40 kali tambahan ini merupakan takzir. Ya. Alat pukulnya apa? Bisa sepotong kayu, sandal, sepatu, tongkat tangan atau alat pukul lainnya. Pukul didera ya. Hikmah diharamkannya minuman keras. 1. Masyarakat terhindar dari kejahatan ya. Yang kedua, karena khamar merupakan induk dari segala kejahatan. Biangnya kejahatan adalah khamar. Yang ketiga, menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Ya, karena khamar ini biasanya timbulnya segala penyakit. Yang keempat, masyarakat terhindar dari siksa kebencian. Ya, maaf ya, ini mana kok trouble. Ulangi. Ya. Baik. Waktunya sudah habis. Habis belum? Oh, belum ya. Nah ini ya, terhindar dari kejahatan, menjaga kesehatan, masyarakat terhindar dari siksa kebencian ya. Yang kelima, menjaga hati agar tetap bersih, jernih. Ya. Oke, itu dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.